Baik, selamat datang rekan-rekan Toastmaster. Saya Jeff Laksana yang hari ini akan membantu sebagai asisten ruangan Anda. Selamat datang di ruangan diskusi 3 untuk topik kedua. Sesi TLA ini akan diperuntukkan terutama untuk para eksekutif komite dari klub-klub Toastmaster yang ada di distrik 87. Bagi Anda yang memerlukan kredit untuk nilai DCP klub Anda, silakan ketik nama divisi Anda, singkatan klub, posisi, dan nama pada kolom diskusi atau chat box. Sama seperti format penamaan Anda ketika memasuki ruangan sebelumnya. Hal ini akan menjadi bukti kehadiran Anda, dan saya akan menyimpan percakapan di Zoom dan mengirimnya ke tim registrasi untuk pemeriksaan. Ketika pertemuan berlangsung, saya juga akan mengambil foto secara spontan, dan harap diperhatikan bahwa sesi ini akan direkam dan dipublikasikan di media sosial seperti kanal YouTube Distrik 87. Sekali lagi, foto spontan serta rekaman akan menjadi bukti dari kehadiran Anda. Sebelum memulai sesi, saya akan mengenalkan pelatih kita hari ini, yaitu Distinguished Toastmaster Wijaya Lim, seorang wakil presiden hubungan masyarakat dari Medan Miracle Pidato Toastmaster Club. Baiklah rekan-rekan sekalian, marilah kita sambut Distinguished Toastmaster Wijaya Lim yang akan membawakan sebuah topik tentang bagaimana cara merekrut dan mempertahankan anggota. Terima kasih, Toastmaster Jeffrey Laksana. Oke, teman-teman, judul presentasi saya hari ini adalah bagaimana merekrut dan mempertahankan anggota Toastmaster. Teman-teman mungkin sudah di sini, saya lihat, saya kenal semua lah ya. Dan teman-teman saya pun kenal saya juga ya. Saya sudah 11 tahun di Toastmaster. Saya setiap tahun tetap jadi pengurus. Jadi VPA, presiden, bendara, semua ada pernah terisi lah. Udah bergerak lah ya di Toastmaster sudah 11 tahun. Jadi hari ini mau sharing ya. Bagaimana kita merekrut anggota di Toastmaster. Ada 5 tips ya. Yang pertama adalah di meeting Toastmaster, usahakan ajak teman sebanyak mungkin dalam pertemuan grup. Kalau kita ajak teman-teman kita, kemungkinan dalam meeting itu juga bisa langsung closing menjadi member di grup kita. Ya. Jadi saya sudah pernah alami, sering, bukan alami aja, sering. Kalau dulu sebelum online itu rata-rata 1 bulan kalau ajak teman-teman itu bisa 1 bulan itu 1 member atau 2 member bergabung. Rata-rata. Jadi ini penting. Jadi meeting grup itu tetap harus ajak teman. Caranya ya Esko ini gimana lah pikirkan supaya member itu mau mengajak teman-temannya, family, teman terdekat, teman sekolah, teman kerja semua diajak. Lalu yang kedua adalah kita harus buat spesial acara supaya memeriahkan klub itu supaya banyak tamu undangan. Ya, contohnya yang klub kita pernah lakukan adalah kita buat sesi edukasi. Saat itu kita mengundang Joe Setio, ya sesi edukasinya dan juga ada meeting tambahan. Closing 4 orang. Itu namanya langsung Sani, Agustina, Olowan, Dedi. Langsung closing 4. Jadi penting kalau kita buat ulang tahun klub atau sesi edukasi kita undang banyak tamu. Ini juga bisa closing member, merekrut member, ya. Lalu ini kalau yang ketiga ini adalah kita buat dalam skala lebih besar, yaitu webinar. Ini yang pernah kita lakukan di Toastmaster Distrik 87, klub-klub yang berbahasa Indonesia. Webinar yang pertama yang kita lakukan ini tanggal 5 Desember 2020, berkat dari dukungan teman-teman, berkat dari 4 pembicara ini, Miranda, Enda Sucita, Yeni, dan Dedi Atono. Yang kita lakukan 1 hari, kita berhasil meng-closing 5 orang. Ya, tapi kita ada pakai trade marketing, ya, kita pakai Facebook Ads. Jadi closing 5 orang. Lalu webinar yang kedua, ini tanggal 11 Maret kita dapat mengundang 3 pembicara, closingnya 1 orang. Yang daftar itu yang pertama itu kurang lebih 900 orang. Yang daftar, yang datang 200 orang, 200-an. Yang kedua, yang daftar 1000-an orang, yang datang juga 200-an. Closingnya 5, ini 1.
Ya, yang 5 ini adalah ada yang ke Denpasar Bahasa, ada yang ke Medan, ada yang ke Jabat. Ini yang satu lagi, satu orang aja, Agustinus, saya tanyakan mau dia kapan, di hari Minggu. Ini gabungnya ke Denpasar Bahasa Toastmaster. Lalu, cara keempat adalah kita melakukan speakcraft. Speaker saya belum pernah lakukan, tapi saya pernah membantu Toastmaster Rona mengadakan speakcraft sebagai guide, ya, yang dilakukan 6 kali pertemuan setiap Sabtu. Hasilnya adalah kita closing sampai saat ini saya dengar kemarin 3 orang. Ada beberapa lagi yang mau join. Jadi speak up ini adalah meeting mininya Toastmaster. Untuk orang baru itu dia akan diajarkan bagaimana pidato pro taker. Ya, ini salah satu cara juga untuk merekrut member di Toastmaster. Yang kelima adalah penting sekali media sosial bagi untuk promosikan klub di Toastmaster. Jadi seperti klub kami ada Facebook, ada Instagram, ya, yang teman-teman boleh pakai TikTok, pakai apa yang lainnya, pakai aja semua. Contohnya adalah salah satu member ya yang bergabung sekarang itu karena melihat media sosial. Dia lihat di Facebook ada pelatihan public speaking namanya Toastmaster Chandra. Dia tanya kepada presiden kami saat itu, langsung bergabung sampai saat ini. Nah, jadi ini 5 tips teman-teman. Ya, yang pertama saat meeting itu ajak teman sebanyak mungkin untuk hadiri meeting klub kita. Yang kedua adalah kita lakukan spesial acara, sesi edukasi ulang tahun. Yang ketiga webinar, yang keempat speaker. Yang kelima kita harus promosikan di Facebook, di Instagram. Itu adalah cara untuk merekrut member di Toastmaster. Oke teman-teman, saya memang saya nggak gitu banyak, tapi saya singkat, padat, dan memang ini nyata. Lalu yang tadi untuk merekrut, sekarang untuk mempertahankan anggota di Toastmaster. Saya hanya 3 pilihan. Saya kasih 3 tips. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi teman-teman, setiap member baru di Toastmaster, kita harus susun jadwal supaya terus pidato, terus merasakan manfaat dari Toastmaster, kepercayaan dirinya, kemampuan berpidatonya. Ya, yang sekarang ada yang 4W, kita suruh pilih dia jalur 4W-nya, pilih salah satu. Lalu kita susun jadwalnya. Jadi kenapa di klub Medan Miracle, kalau dulu saya jadi VPA, ya, member baru itu kalau dulu yang tradisional itu 3 bulan sudah capai sisi. Karena tiap minggu pidato. Kalau sekarang yang 4W, kurang lebih cepat lagi, kurang lebih 2 bulan sudah selesai 3 bulan juga lah, selesai 1 4W. Jadi kalau dia terus merasakan manfaat, dia akan semangat pidato. Tapi kalau kalian satu bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru pidato, dia akan malas dan tidak akan melanjutkan menjadi member Toastmaster. Yang kedua adalah kepemimpinan, jalur kepemimpinan. Jadi kalau member Toastmaster itu selain komunikasi, jalur kepemimpinan ini penting. Selain dia juga sudah mahir pidato, dia harus dijadikan pemimpin. Ya, menjadi Exco Club, jadi SAA, sekretaris, bendahara, VPM, VPE, presiden. Ini jalur-jalur yang harus ditempuh. Ya, lalu setelah di klub, dia harus merasakan menjadi area director. Ya, mengurus beberapa klub, lalu menjadi division director, mengurus 1 divisi, kalau bisa mengurus di atas division director lagi. Jadi presiden regional Jadi lintasnya bukan hanya klub lagi, di banyak division, di banyak region. Jadi semangat dia untuk belajar terus. Karena sebenarnya Toastmaster itu kita kan udah tahu where a leader are made. Di mana pemimpin dibentuk, di mana pemimpin dilahirkan.
Jadi tujuan Toastmaster itu menciptakan pemimpin. Kalau kalian hanya belajar pidato, ya, tidak mengakses jalur pemimpinnya, saya jamin kalian tidak akan bertahan lama di Toastmaster. Seperti saya bilang, dulu saya pernah gabung di Jakarta Bahasa Toastmaster, kurang lebih 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Dulu yang masih saya kenal sampai sekarang Ibu Halina, yang lain nggak ada lagi. Karena yang lain semua tidak fokus ke jalur kepemimpinan, mengupdatekan diri. Ya. Lalu ini yang terakhir, dari semuanya ini yang paling penting, orang akan mudah meninggalkan Toastmaster, tapi sangat sulit meninggalkan kita. Jadi maksudnya itu kalau di Toastmaster harus buat seperti keluarga. Pak Hendra anggap seperti bapak, seperti bapak kita, ya kan? Jadi kalau saya mau meninggalkan Toastmaster gampang, tapi saya sulit meninggalkan Pak Petri, Pak Hendra, Fitrini, Setioko, Ion Punomo, Jarul, saya sulit. Elisa, Katika, semua saya sulit. Amelia, saya sulit. Jadi kita bina hubungan ya sesama member Toastmaster seperti keluarga. Maka mereka akan sulit keluar dari Toastmaster. Makanya kalau di klub Medan Miracle, ya kalau ada yang sudah berhenti, kita follow up lagi. Jadi seperti keluarga ngajak balik lagi. Ya, Petri, saya, Pak Enda ngajak yang lain lama gabung lagi. Nanti gabung keluar kita ajak gabung lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, di Toastmaster kalau kita salah pun bukan masalah, selalu ada orang yang membantu kita menjadi benar. Jadi jangan lewatkan kesempatan kita untuk belajar, merekrut dan mempertahankan member. Merekrut member, ingat, di pertemuan grup ajak teman sebanyak mungkin, spesial acara, ajak teman juga, webinar, pakai Facebook Ads, Speakcraft, media sosial, mempertahankan member, komunikasi, kepemimpinan, dan keluarga. Teman-teman, ini sesi dari saya, bagaimana merekrut dan mempertahankan anggota, singkat, padat, dan jelas. Saya harapkan teman-teman sudah mengerti, ya. Yang penting action-nya, ya, tindakannya, teman-teman. Kadang kita kalau dengar 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, ilmunya kita dengar, tapi nggak ada praktek, itu luar besar. Kalau bisanya kita dengar langsung praktek. Ataupun kalau kita belum bisa, sambil praktek, sambil jalankan, sambil belajar. Jadi seperti webinar itu saya nggak pernah praktek duluan. Saya nggak pernah lakukan sebelumnya. Kita praktek, hajar. Jadi saya harapkan teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman dari yang saya paparkan, apakah sudah mengerti? Kalau mengerti, tekan di chat. Tekan 1, mengerti. Tekan. Saya lihat apakah ada dengar sampai ngantuk atau tidur atau makan bakso. Oh, sudah mengerti. Bagus. Itu pertanyaan pertama. Sudah mengerti ya. Yang kedua pertanyaan saya. Kalau sudah mengerti, apakah Anda mau praktekkan? Kalau mau praktekkan, tekan 1. Kalau tidak, 2. Yang praktekkan, saya lihat. Wah, serius ini. Kalau benar-benar mau praktekkan, kita buat webinar ini. Nanti saya buat Setioko, jadi OC-nya ya, untuk webinar 2 bulan lagi. Nanti Jarul, jadi OC-nya. Nanti nggak apa-apa, kalian jadi OC-nya, nanti cari kami untuk bantu. Ya, benar ya, praktekkan, saya tagih nanti ya. Lalu, pertanyaan ketiga. Ada yang belum mengerti atau apa, silakan ditanya. Sekarang kalau edukasi ilmu orang udah dengar mengerti banyak, tapi untuk suruh dia praktekkan susah. Jadi saya mau tanya kalian, kendala untuk praktekkan apa? Kalau kalian nggak ada yang mau bertanya kepada saya bertanya kemarin, kendala untuk praktekkan. Siapapun, Fitri ini siapa mau bertanya silakan. Alasannya kenapa nggak mau praktekkan? Ada yang mau bertanya dulu sebelum itu? Rahayu, member apa ya, baru ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Elisa, jangan tutup video.
Mau tanyakan, silakan. Oke, ini pertanyaan siapa ya? Dari Amelia. Kalau kita sudah menjawabkan anggota pidato, sudah lazim menerangkan tapi tetap sulit, ada tipsnya. Oke, bagus. Saya pengalaman sebagai VPA, saya setiap kali menjawabkan meeting klub itu sudah 6 bulan ke depan. Sudah 6 bulan ke depan. Jadi sudah kasih tahu ya 1 bulan harus pidato minimal sekali. Sudah harus kasih tahu. Jadi kita jadwalkan ya. Kalau dia pidato terus nggak ada masalah, ya kan? Kalau dia tetap sulit, ya kita harus ajak bicara. Apakah dia butuh mentor atau dia tidak semangat lagi? Kita harus cari permasalahannya. Sekarang Amelia, apakah sudah ajak bicara atau belum? Harus cari permasalahannya dulu. Ya, harus cari permasalahan. Baru kalau apa dia tidak ada mentor atau dia kurang percaya diri, harus cari permasalahan baru dicari jalan keluarnya. Ya, oke. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Ini ketawa-ketawa nih, nggak mengerti atau gimana ini? Yang lain, silakan. Silakan tanya. Soalnya waktu saya masih panjang nih, baru 15. Ada 35. Oke, silakan tanya aja, nggak apa-apa. Kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya, Pak Wijaya? Boleh, silakan, Jeffrey. Ya. Kebetulan di tim ini saya sebagai VPM, dan ini pertama kali saya sebagai VPM membership. Saya ingin meminta Pak Wijaya ini untuk sharing dikit, berbagi sedikit kepada kami pengalamannya sebagai VPM mungkin. Terlebih tentang bagaimana kita mendekati calon anggota klub kita, terutama setelah kita mengadakan pertemuan klub nih. Biasanya kan VPM itu mendekati mereka untuk bisa mengajak mereka untuk bisa gabung lagi ke join ke meeting yang berikutnya, ataupun Ya, bahkan bisa menjadi member. Kira-kira bagaimana secara ini Pak dari Bapak? Ya, pertanyaan sangat bagus, Jeffrey. Sebenarnya di Toastmaster kita sangat belajar banyak. Ya, bisa dipraktekkan di dunia nyata, di dunia bisnis, di dunia kerja, di manapun. Ya, kalau kita benar-benar lakukan. Di Toastmaster sebenarnya memang ada pembagian exco, ya masing-masing kerja, tapi sebenarnya kita bisa belajar dari semua exco juga. Ya, untuk poin saya yang ketiga, untuk mempertahankan member, anggap seperti keluarga. Jadi kalau member baru, ya kita jangan hanya sebatas komunikasinya saat meeting. Kalau saya sama Patrick bisa ngobrol itu, ya 3 jam, 4 jam, udah biasa. Bisa 5 jam. Sama Fitri ini chat sampai tengah malam, sudah biasa. Ya, kalau Pak Ahmad, Pak Endah, chat udah biasa. Sama Yeni Mok udah biasa. Sama member baru juga. Kita perbanyak kita jumpa untuk komunikasi. Ya, semakin banyak kita komunikasi, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka jangan jatuh cinta, udah masing-masing tak punya keluarga. Ya, tak sayang maka tak anggap keluarga. Jadi kita hubungan bina. Ya, jadi ini kemampuan, ini harus kita pelajari di Toastmaster. Kalau kamu bisa seperti itu, ya kamu bisa menjual apapun di dunia ini. Ya, karena kalau kamu bisa meyakinkan satu orang, membina hubungan seperti keluarga, apapun yang kamu minta suruh beli dari dia pasti bisa. Apalagi hanya join member Toastmaster 600.000. Apalagi hanya suruh dia pidato. Apalagi hanya suruh dia mengikuti meeting. Jadi bina hubungan. Ya, kita kan tujuan baik, kita minta dia berkembang, belajar. Dan seperti saya memang tujuan saya fokus di Toastmaster itu, saya nggak peduli itu goal di klub itu, saya nggak peduli. Saya sangat peduli member itu baru itu memang mendapat kemampuan belajar. Jadi kadang bisa bentrok dengan aturan, tapi saya tidak peduli. Yang penting member baru itu belajar. Itu saya prioritaskan nomor 1. Dia belajar
dia berkembang, dia mau menjadi leader. Saya pentingkan itu. Yang lain saya tidak penting. Goalnya tidak tercapai, klub, ya masa bodoh. Nggak dapat penghargaan, nggak apa-apa. Tapi member saya belajar. Jadi itu yang membuat sangat kuat hubungan keluarga, seperti saudara. Makanya saya bilang, Pak Patrick, yuk kita ke sana yuk. Ke klub lain. Jangankan ke klub sendiri, ke klub lain pun ikut semua. Jadi bina hubungan seperti keluarga Pak Jeffrey. Jadi di Toastmaster itu ajang kita belajar, salah pun tak apa-apa. Ya, saya dulu pertama kali join Toastmaster 11 tahun lalu, jangankan jadi pengurus presiden VPA, untuk ngomong aja berdua takut saya. Tapi itu semua jam terbang. Perbanyak ngobrol sama, misalnya saya ajak ngobrol Pak Agus, ngobrol, lama-lama jadi teman. Ya, tak kenal tak sayang menjadi tak keluarga. Seperti itu. Ya, jangan jatuh cinta ini ada jadi keluarga nggak apa-apa. Jadi ini ilmu di Toastmaster yang kita pelajari. Ya, kemenangan kita di Toastmaster adalah kita belajar salah pun tak apa-apa. Jadi Toastmaster Jeffrey susun jadwal kepada semua member baru, buat hubungan seperti keluarga, perbanyak komunikasi, dan saya percaya kalau seperti itu tidak akan ada miskomunikasi. Yang kedua adalah dia akan, Bapak tujuannya baik untuk dia berkembang, dia pasti akan ikuti Bapak. Oke, ada yang mau bertanya lagi yang lain? Puas Pak Jeffrey? Baik, terima kasih sekali jawabannya Pak Wijaya. Memang benar sekali bahwa di Toastmaster kita tidak cuma belajar tentang public speaking, tentang komunikasi, tapi kita juga belajar tentang kepemimpinan. Dan kita sebagai exco kadang lupa nih, kita sering fokusnya itu sering untuk DCP, untuk meraih goal DCP. Padahal salah satu visi Toastmaster sendiri itu adalah memberikan sportive learning experience, memberdayakan membersnya untuk bisa meningkatkan skill mereka seperti itu. Terima kasih sekali Pak Wijaya. Teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan mau tanya ya apapun. Kita saling berbagi lah, saling berbagi. Silakan Pak Setioko, Jarum, Ayu mau bertanya lagi nggak apa-apa, silakan. Mungkin rekan-rekan yang term ini menjadi Vice President Membership ingin bertanya bagaimana cara merekrut atau... Oh, ini Nada ya, udah buka mute. Silakan, mau bertanya. Ya, silakan. Nada Sela ya. Oh, silakan Nada Sela. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Fitri ini mau bertanya? Saya hebat juga ya, nih gak ada yang bertanya udah bisa semua. Saya nanti gaji buta. Masih nalar kok. Hah? Masih nalar di pikirannya. Oh, masih nalar. Oke, silakan Toastmaster Nanda bila ingin bertanya. Oke, saya sambil kalian berpikirkan mau ditanyakan, saya kasih sharing aja lah, sharing. Untuk klub-klub yang kita, klub corporate, ya terutama corporate, klub yang contohnya Binjai, ya Brandan, saya sangat-sangat menganjurkan sesering mungkin ke klub lain. Sesering mungkin ke klub lain, karena gimana? Kita ke klub lain untuk menambah wawasan, informasi, budaya klub lain, yaitu yang porsi kecilnya. Porsi besarnya adalah kita belajar mendapat teman baru, komunikasi teman baru, hubungan teman baru, ya dari provinsi yang berbeda, etnis yang berbeda, budaya berbeda, agama berbeda. Bagaimana hal yang berbeda itu bisa kita dekat seperti keluarga. Itu tantangan untuk teman-teman Binjai Brandan, ya. Karena kalau kita tiap Sabtu jumpanya itu aja, saya yakin pasti kalian sudah mulai 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun sudah mulai boring, sudah mulai bosan. Saya sarankan udah mulai cari klub-klub lain, kunjungi. Ya, memang sebenarnya ya meetingnya itu aja. Jadi timer, jadi pembawa acara,
Jadi itu aja. Tapi kenapa ya? Supaya kita tidak bisa bertahan hubungan bina dengan membentuk suatu hubungan dengan menjadi saudara keluarga dengan tempat lain. Apakah itu akan membantu? Bantu. Jadi teman-teman, ini juga batu loncatan untuk kedepannya kalian. Saya bukan mengatakan untuk kalian berhenti bekerja, bukan. Kalau kalian punya banyak teman di luar sana, kedepannya informasi adalah power. Informasi adalah power. Maksudnya adalah ketika kalian bidang yang lain yang kalian tidak ketahui, karena teman kalian dari segala latar belakang berbeda, kalian akan gampang dapat informasi dari teman-teman yang berbeda. Ngerti nggak? Di Toastmasters banyak orang. Sekarang mau properti Pak Agustinus, mau batu bara Pak Petri, mau apa banyak sekarang, ya. Mau cari apa Amelia, mau apa misalnya akuntansi apa Pak Agustinus yang di Bali, ya banyak macam. Public speaking ini, wah banyak. Semua sekolah cari Stioko. Nah, kita banyak teman, banyak informasi apapun bisa, ya kan? Jadi saya sarankan jangan ke klub sendiri aja, mulai ke klub lain. Contohnya kayak klub kami sering saya join meeting ke yang Malaysia, yang apa, yang bahasa Melayu. Sering. Kenapa? Saya bina hubungan dengan mereka. Bukan hanya klub, ya klub itu join meeting itu hanya sekedar, tapi bina hubungan dengan orang-orang Malaysia. Kalau ada apa-apa, titip mereka. Jadi sambil belajar anggap mereka keluarga. Oke, teman-teman ada mau ditanya. Jadi gini, saya tantangan untuk kalian buat webinar. Ya, webinar. Pak Stioko berani nggak Presiden tahun ini buat webinar untuk Binjai sama Brandan? Buat online aja, kalau nggak mau offline, saya tantangan buat webinar. Sekarang buka mute-nya, berani atau nggak berani? Jawab langsung. Ya, belum yakin sih Pak. Coba nanti saya bicarakan, tapi saya ingin buat, tapi belum yakin sekali gitu. Iya, belum yakin apa, kita sharing. Apa masalahnya? Karena kan belum pernah buat sama sekali gitu dan. Iya, saya kan bisa jadi mentornya. Apalagi? Wis. Oke Pak, nanti mungkin kan saya adakan, kita akan bicara dengan Exco dari Quantum Pak dan Brandan. Ya, saya tagih utangnya ya, paling lama 6 bulan ya. 3 bulan kalau bisa. Ya, ini yang Binjai. Brandan mana Brandan? Siapa Presiden Brandan sekarang? Elisa, Presiden. Betul, Pak. Siapa? Ella. Mana Ella? Enggak masuk dia. Enggak. Siapa lah? VP aja. Yang Brandan saya tantang juga ya, buat webinar. Saya gini, Ya, jadi kalian kalau coba, buat Pak. siapa? Nah, saya Elisa. Gimana? Saya tantang Brandan buat webinar. Sekarang gini, buat webinar itu berhasil nggak berhasil itu masalah belakangan. Jadi kalau kalian buat, kalian pengalaman gagal pun nggak apa-apa, kan sudah bilang kita belajar di sini. Saya dulu waktu buat aja saya nggak pikirkan itu berhasil nggak berhasil. Ya, jadi kalian pertama fokusnya kalian buat belajar sambil promosikan Toastmasters, promosikan kalian belajar menyelenggarakan acara ini. Jadi saya tantang juga ya untuk Brandan, siapa Elisa ya, sama VP Nanda, Brandan dalam 6 bulan buat satu. Buat di bisa aja buat seluruh Indonesia, buat online. Kalau bisa masing-masing, kalau nggak udah kalian gabungannya sama Binjai. Pembicaranya Gabungan aja, Pak. Hah? Bagus gabungan aja biar Gabung lebih ya, rame. saya tagih ya 6 bulan ya paling lama ya. Jadi Binjai sama Brandan gabung, pembicaranya orang Binjai sama Brandan aja, panitia semua orang Binjai sama Brandan. Nanti kami backup, Petri ada saya nanti backup dari belakang, ada Amelia juga kemarin ngurus webinar. Kita backup apapun kalian serenggakan, nanti kami kasih masukan, kalian yang kerjakan. Oke, janji ya, komitmen ya, 6 bulan ya. Ya, nanti buat online, ya nanti
cara marketingnya nanti saya kasih masukan. Pasti berhasil. Ayo, ini baru 30 menit. Masih ada 20 menit lagi. Silakan, masukkan lagi yang lain. Saya udah ada tagih 6 bulan. Sekarang kalau saya debat, mau buat webinar debat, Amelia, mau webinar? Boleh, Pak. Ya, debat juga buat ya. Kita jadi seperti kita terus-menerus buat continue, promosikan terus-menerus. Bagus. Nanti debat kita bahas lagi lah buat. Yang lain mana? Binjai, Brandan, sama debat, sama jabat. Ini jabat mau buat jabat sama debat lah, gabung lah. Dan tutup. Coba lah ya, kita buat. Jadi 2 lah ya, 1 Binjai sama Brandan, 1 lagi debat sama jabat. Jabat lagi live Instagram di TM Wijaya. Nggak ada hubungan, yang lain kan 1-2 orang. Yang lain kan Berhubungan buat. lah, proyeknya banyak. Nggak ada hubungan. Step by step. Pengaruh. 6 bulan lah ya, saya tagih. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Mengenai apapun lah di Toastmaster. Jangan tanya di luar Toastmaster, nggak terima nanti. Tanya lah kenapa di TM Wijaya bertahan walaupun usia bertambah tapi tetap bertahan di Toastmaster. Nah, Oke, ini teman-teman pertanyaan tanya. bagus. Jadi teman-teman kan tadi di sebelumnya saya sudah ada bahas juga ya di sesi sebelumnya. Jadi ini pola pikir ya, pola pikir. Saya sering kunjungi convention sama Pak Enda, Patrick di Jakarta, di Cebu, di Kuching, di beberapa negara. Kita melihat banyak orang luar negeri ini yang pakai kursi roda, ya kakinya yang satu nggak ada, yang sudah tua-tua masih semangat di Toastmaster untuk belajar. Kita yang di Indonesia tanya yang tua mau gabung Toastmaster, dan mau mati pun ngapain belajar lagi kita. Itulah orang Indonesia sama orang luar negeri, pola pikirnya beda. Jadi ini pola pikir mindset. Kita harus ikuti yang negara lain yang maju. Ya, contohnya kita Indonesia negara besar berapa 300 juta jiwa sekarang ya, klubnya 70. Kalau Singapura aja sebesar Batam aja klubnya berapa? 300-an. Malaysia berapa? 200-an, 300-an juga. Jadi ini pola pikir. Jadi teman-teman, saya harapkan pola pikir ini ya kita mulai kita yang dari akar untuk mengompori generasi kedepannya untuk seperti kita. Jadi belajar tanpa henti. Jadi di Toastmaster itu kita terus belajar, bukan hanya sebagai pidato, bukan hanya itu. Kita belajar di Toastmaster itu sebenarnya bagaimana menjadi pemimpin di Toastmaster. Jadi terus ngupdate, terus belajar. Jadi tidak ada bosan-bosannya, tidak ada boring-boringnya. Mengapa sampai 11 tahun sampai saat ini saya masih semangat aktif, bukannya di klub lain juga. Karena itu Fitri ini. Saya harapkan Fitri ini juga jangan berhenti, terus belajar. Jadi Fitri ini nanti udah jadi VPA di Jabar, harus jadi presiden. Jadi presiden nanti jadi area director nanti jadi division director. Nah, division director nanti jadi top 3 orang di distrik 87, terus naik. Seperti itu, biar nggak berhenti, biar nggak bosan. Seperti itu. Jadi itu pola pikir ya, belajar terus, update terus, bukannya di Toastmaster, ilmu yang lain ya harus terus belajar. Apalagi pertanyaan? Saya sediakan slide 10 menit. Maksudnya tanya jawabnya 40 menit. Ini nggak ada tanya jawab. Yang lain silakan tanya lagi. Kasih agak susah-susah pun nggak apa-apa, silakan. Tapi yang saya harapkan udah kalian saya kasih tahu, lakukan. Ada yang bertanya? Ini dari tadi semua laki-laki. Laki-laki, semua perempuan. Laki-laki nggak ada yang tanya, silakan. Jarul mau tanya apa?
Nggak ada buka mute-nya, mute. Di mute. Ada yang Unmute. halangi dia, nggak bisa unmute. Oke, silakan tanya. Ya Pak, Masih jadi kan di Binjai Kuantum kan membernya itu kan banyak yang muda-muda Pak, banyak yang 30 tahun ke bawah. Jadi kadang panduannya baru masih level 1, level 2 itu kadang udah jenuh itu Pak dalam berbicara. Jadi bagaimana meningkatkan supaya member itu nggak berada di titik jenuhnya gitu Pak maksudnya. Oke, terima kasih. Sekarang saya Jarum semuanya di bawah 30, muda-muda Jarum umur berapa? Sama Pak, di bawah 30 itu Pak. Jadi gini, Toastmaster, we are leader are made. Di mana pemimpin dibentuk, di mana pemimpin dilahirkan. Sebenarnya gini, orang baru bergabung itu dia mengikuti yang lama. Jadi yang ESCO ini semangatnya harus luar biasa. Semangat kalian yang akan mempengaruhi orang-orang yang baru ini. Kalau kalian yang lama juga males pidato, gimana mau? Ya kan, bapak merokok suruh anaknya kamu jangan merokok ya, nggak bisa. Ngerti nggak? Jadi kalian harus lebih semangat. Jadi kalau hari ini saya minta Patrick tiap minggu pidato 1 kali, sebulan 4 kali, Alice yang umur 88 tahun, ya pidatonya sebulan 4 kali, 5 kali, bukan klub sendiri aja. Saya harus pidatonya sebulan minimal 4 kali, 5 kali. Kalian sendiri disiplin nggak? Kalian sendiri semangat nggak? Kalian sendiri energi nggak? Kalau kalian sendiri nggak ada kekuatan untuk meminta mereka. Ya, bapak ke anak, kamu jangan merokok ya, jangan merokok. Mana ada yang mau dengar? Jadi contoh, ESCO itu contoh, semangatnya luar biasa. Jadi kalau kalian nggak pernah buat webinar ESCO-nya, orang-orang baru mana ada yang buat. Jadi kekuatan ini menular. Kalau nggak ada contoh ESCO ini semangat ke klub lain, ada member-member baru dari klub kalian kan, Bandung, Brandan sama mana ada yang ke klub lain. Contoh. Jadi kalian coba tantangan dari saya yang kedua, itu tadi 1 webinar. Kalian ESCO mulai sekarang ke klub lain. Kalian jangan jauh-jauh ke Medan Merdeka Pidato Club, ke Jakarta Bahasa, ke Denpasar Bahasa, mulai, nanti lihat member lain ikut. Ngerti kan maksud saya? Bukan soal lebih muda. Sekarang saya juga umur 30-an, tapi orang-orang baru bukan hanya muda. Muda lebih gampang. Sebenarnya muda lebih gampang. Yang lebih besar 40, 50-an aja ikut apa yang saya bilang. Kenapa? Karena ini leadership menular. Jadi contoh dari kalian dulu, kalian praktekkan. Jadi kamu bilang sama member baru, pidato ya 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Kalian juga harus minimal itu. Kalian suruh dia pidato sebulan 2 kali anak baru, tapi kalian 6 bulan pidato sekali. Mana bisa? Iya kan? Ini adalah nyata contoh. Kita jangan nggak bilang ya motivasi apa-apa itu nggak ada itu. Jadi sebenarnya kemampuan motivasi terbaik adalah kita kasih semangat, kita kasih contoh, mereka mengikuti. Itu yang bagus. Ya kan? Yang lain tanya lagi. Nada Sela ini ada dengar nggak? Coba kamu kasih pertanyaan. Nanti nonton sinetron. YouTube. Silakan. Udah 38, masih ada 12 menit. Silakan. Tadi agak susah-susah lah ya. Asaan ini. Buka. Waduh, kalau pertanyaan mau pikir dulu susah juga. Silakan mau bertanya. Elisa mau bertanya. Rahayu mau bertanya, silakan. Oh, ini kasih waktu berpikir dulu ya untuk pertanyaan. Saya jawaban nggak berpikir, pertanyaan berpikir penting juga. Silakan Pak Agustinus mau bertanya juga boleh ya. Silakan, kita di sini masih ada waktu, bebas ngobrol. Silakan. Ya. Silakan. Siang Pak Wijaya. Siang. Mau Pak tanya, Agustinus.
bagaimana bagaimana cara untuk mempertahankan semangat itu? Kan kadang-kadang setelah TLA ini semangat kita berkobar-kobar, tapi setelah 2 minggu, sebulan surut kembali. Bagaimana cara untuk mempertahankan semangat tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus ini mungkin baru bergabung tadi nggak dengarkan saya. Jadi untuk tetap supaya semangat member Toastmaster itu 3, 1 jalur komunikasi kepemimpinan dan harus menganggap mereka seperti keluarga. Jadi supaya tetap semangat dia tetap harus ada tugasnya Pak Agustinus. Jadi tiap minggu kalau bisa dia tetap harus pidato. Jadi dia tetap membuat tetap ada semangatnya. Ya, itu komunikasi. Yang kepemimpinan adalah selain dia pidato kalau bisa dia menjadi pengurus di klub. Jadi tetap ada yang dikerjakan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bina hubungan keluarga dengan member itu. Jadi anggap seperti teman dekat, seperti saudara dekat. Jadi kalau dia mau kemana-mana pun, dia harus kasih tahu Pak Agustinus. Jadi Pak Agustinus mau ajak dia pun gampang. Seperti itu. Itu 3 caranya. Bina hubungan juga. Oke, yang lain. Oh enggak, gini, yang tadi udah janji ya, Setioko sama Dainje sama Brandan buat webinar, OC-nya Setioko. Ya, enggak, itu tetap harus dikerjakan. Nanti saya bilang sama Pak Endra. Itu kalian pengurusnya, udah pasti oke aja, kalian kerjakan aja. Nanti kamu bilang mau rapat ESCO, tapi 1 tahun lagi mau rapat, hilang itu semangatnya. Jadi putuskan aja udah, ya. OC-nya kamu Setioko, ya Binjai sama Brandan. Paling lama 6 bulan ya, kalian udah mulai langsung cari orang aja. Kita langsung praktek aja, nggak ada apa lagi. Kita putar sini lagi, ya. Nanti nggak ada yang nggak ngerti, boleh tanya saya sama Patrick sama Amelia, boleh 3 udah tahu. OC itu penanggung jawab. Biar namamu keren juga, penanggung jawab Setioko dari Binjai, ya. Nanti pembicara Binjai sama Brandan aja ya. Oke, yang lain mau tanya lagi? Saya ada masih waktu 9 menit lagi. Jarul ya, mau tanya ya, ngomong dari tadi. Awi mau tanya. Oh, Kartika ya, saya tadi nggak nampak. Kalau tahu saya suka tanya. Silakan. Gimana caranya biar berani terus semangat ngejar project di TM? Soalnya saya udah setahun nggak pernah kejar project gitu. Ya, ini penyakit yang sangat sulit nih, penyakit malas. Kalau penyakit malas ini kan obatnya cuma satu, sendiri-sendiri. Jadi kamu kan ya lebih bagus itu klub kan langsung jawabkan meeting klub itu 6 bulan ke depan, pembicaranya sekali meeting itu 4 pembicara. Jadi kamu kejar 1 bulan itu minimal 4 kali pidato. Jadi kalau semangat itu kalau nggak pidato lagi hilang, tapi kalau tetap pidato tetap semangat. Kalau sudah 2 bulan 1 bulan nggak hilang. Ini penyakit malas, nggak ada, bukan yang lain. Penyakit malas obatnya ya diri sendiri, atur, ya kejar. Karena kamu pakai yang lama atau yang baru, tradisional atau yang 4W? Tradisional Pak. Ya ini waktunya berjalan loh. Saya rasa tahun 2022 ya kayaknya jangka waktunya. Sponsor klub udah ada? Belum pernah dibahas. Itu minimal harus ada sponsor klub. Kamu kejar dulu lah yang apa CCL yang tradisional, kejar nanti sponsor klub. Nanti kita bicarakan sama Pak Endra gimana aturnya. Ya, itu kamu kejar pidato dulu. Jadi itu penyakit malas ya, enggak itu masalah sendiri itu, penyakitnya sendiri. Aturan. Ya, tiap minggu pidato. Jadi kalau dibilang apa ya pidato aja buat. Jadi buat pidato aja. Yang lain.
Siapa ini? Ada Nanang Kurniawan, baru ini. Silakan, ada mau bertanya? Windy mau bertanya? Tinggal 5 menit. Ada yang mau bertanya? Oke, satu tips dari saya, di dalam hidup kita kan emotional quality sangat penting. Saya harapkan kalian jadi exco, sebisa mungkin jangan pernah marah dengan member. Jangan pernah marah. Kalau bisa pun diterapkan dalam kehidupan kita, sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai atasan, jangan pernah marah sekalipun. Saya mengerti bukan hanya di Toastmaster, saya punya usaha, saya punya karyawan mungkin 30-an orang, 7 tahun saya usaha ini, satu sekalipun saya tidak pernah marah. Emosional kualitas, quality ya, EQ ya. Jadi saya harapkan ini juga kalian pelajari, diterapkan di Toastmaster, juga terbiasa, kalian bisa terapkan di kehidupan profesional kalian. Kenapa? Kalau kalian bisa seperti itu, kemampuan kalian akan meningkat. Kalau kalian pandai, tapi emotional quality kalian kurang, itu kurang bagus. Tapi kalau kalian tidak begitu pandai, tapi EQ kalian bagus, kalian pemimpin yang baik. Ya, kita ini sharing-sharing ya, ada waktu sharing-sharing. Yang lainnya tadi sudah, ya bagus. Bagaimana cara kontrol emosi? Jadi supaya caranya bisa kontrol, kita harus tahu dulu apa itu emosi, kenapa kita tidak boleh. Kalau kita emosi, yang rugi semuanya, teman kita juga rugi. Semuanya lingkungan kita rugi. Seperti itu. Itu ada banyak contohnya, banyak kasusnya. Contoh seperti kalau satu orang prajurit, polisi atau tentara, dia kan bertugas. Kalau bertugas pulang kan bawa pistol kan, senjata kan. Dia pulang ke rumah, dia lihat di rumah istrinya ada sama laki-laki lain. Lalu ditembak, mati semua. Rupanya laki-laki itu adik kandungnya. Jadi emosi itu tetap rugi. Nggak usah marah. Bisa rugi fatal. Ngerti nggak? Di rumah lihat, yuk keberduaan. Mati dua-duanya. Rugi kan? Masuk penjara, istri hilang. Jadi emotional quality ini penting. Kita harus pelajari. Bagaimana cara bisa pelajari. Saya dulu sangat emosian. Saya dulu suka berkelahi. Saya dulu belajar karate, sabu hitam. Saya suka berkelahi, emosi cepat. Tapi sudah tahu emotional quality, berubah. Nggak saya pakai lagi itu, ilmunya hilang. Ilmu karate. Tadi hilang, jadi pakai ini. Seperti itu. Ada yang lain? Tanya. Tinggal 2 menit ya, Mas. Wah, nggak ada pertanyaan lagi. Elisa ada yang bertanya lagi? Nanang Kurniawan, Windy ada yang bertanya lagi? Tinggal 2 menit. Kalau Patrick udah sering ngobrol kita 3 jam aja. Udah habis bukunya habis. Lain mau tanya lagi? Pak izin Pak, nanti pas acara webinar di gabungan Brandan sama Binjai boleh nggak pembicaranya itu Miss Kartika? Boleh lah, pokoknya orang Binjai, orang Brandan, kalian atur aja. Kartika, kalau bisa 4, ya Pak. 3 orang, 4 orang. Kartika, Pak Hendra boleh juga. Bapak juga lah Pak. Jangan, saya udah bukan apa, kita kasih kesempatan orang Binjai sama Brandan untuk tampil. Saya kan udah bilang, salah pun nggak apa-apa. Kalian tampil, orang nggak ngerti pun nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar, tampil. Nanti udah pengalaman sekali, nanti yang kedua udah beda. Nggak apa-apa, ya kalian pilih orang Binjai, orang Brandan. 4 orang kan, 2 orang Binjai, 2 orang Brandan. Nanti materinya kalian bahas mau apa. Nanti kalau nggak dapat jumpa saya, kita bahas. Ajar aja, jangan penting berhasil nggak berhasil, nanti itu belakangan. Yang penting praktek dulu. Tapi kayaknya Bapak penyemangat kali nih Pak, kalau misalnya Bapak bisa gabung di Binjai nanti ya kan?
Nggak apa-apa, kalian susun, belajar. Nanti kalian susun buat. Udah oke semua, rancangan udah oke. Nanti jumpa, kasih kita bahas-bahas, kasih masukan. Baru kita ajar. Nanti kan keren. Ketika pembicara pertama, nanti orang Brandan kan semua tahu. Ya kan? Depan rumahnya, oh Kaptika mantap juga ya. Nanti Setioko, misalnya pembicaraan orang Binjai kan gempar juga ya kan. Nanti kalau bisa kalian taruh baliho, taruh Binjai, bundarannya ya kan. Brandan, taruh semua depan rumah, tempel semua. Nanti pikir kampanye. Orang tua-tua apa ini kampanye? Kampanye kopi. Nah, ini bercanda. Jadi ini pengalaman, saya udah bilang, berhasil nggak berhasil urusan belakang. Pokoknya saya kasih jatah 6 bulan OC-nya Setioko ya. Kalian susun ya. Pokoknya hajar aja kalian buat, nanti kita konsultasi lagi ya. Oke, kita masuk ruangan pertama. Bye bye. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Wijaya.